Oke, teman-teman, jumpa lagi di Angkringan Cio. Kali ini kita akan ngebahas film 1917. Ini kan cara ngambil gambarnya. Amatir. Jadi di 1917 ini menceritakan tentang dua orang prajurit yang ditugaskan oleh jenderalnya untuk membatalkan misi penyerangan ke wilayah pasukan musuh wilayah Jerman, karena itu merupakan jebakan. Jadi kalau misalnya sampai gagal, akan ada 1.600 orang termasuk kakak dari salah satu kulir itu akan dibantai habis-habisan oleh pasukan Jerman. Film ini bisa dibilang wajib ditonton karena juga salah satu film dengan teknik yang sangat luar biasa sekali yang disebut dengan one shot long kalau nggak salah. Jadi film ini diambil dengan satu scene yang sangat panjang sekali. Jadi salah satu keunikan film itu di situ. Jadi kalau misalnya seandainya itu salah, berarti ngulangnya itu banyak gitu. Satu itu, dan kedua, apakah karena transisinya yang halus sekali jadi nggak kerasa kalau film ini tuh diambilnya dengan scene yang pendek, tapi ini sangat halus sekali, jadi panjang banget. Jadi kita tuh bisa dibilang salah satu cara menceritakan kembali sejarah yang sangat luar biasa, karena bisa dibilang ini adalah terinspirasi dari kisah nyata yang diambil dari kisah kakeknya Sam Mendes. Sam Mendes itu sutradara film ini. Ya, jadi bisa dibilang tuh nontonnya itu, jadi fokusnya hanya ke satu orang prajurit aja, ke prajurit itu aja. Jadi nggak putus-putus. Kadang kita nggak tahu sekitarnya ada apa. Pokoknya ini film seru lah, karena kita kadang suka deg-degan nih, misalnya wah abis ini dia bakal ketemu siapa nih. Jadi gitu dari awal udah bikin deg-degan. Kalau menurut lu gimana? Dari gini kita ngomongin karakternya bisa bilang dikit ya, sampai lu bilang ini film enak banget nih, bayar pemainnya dikit nih. Ya, pertama George Mickey itu luar biasa meranin film ini. Yes, Mickey sebagai apa? Sebagai Corporal William Scofield. Terus gue ketwist loh, nggak nebak. Gue kirain si Chapman yang jadi kurirnya, nggak tanya si George Mickey. Jadi teman-teman di sini ada dua kopral yang tugasin. Yang pertama itu adegan pertama tuh yang bergerak tuh si Kopral Thomas Black. Dia itu Black ya. Dia itu disuruh atasannya, ajak teman kamu satu. Akhirnya yang diajak si William Stonespill. Nah, dia tuh yang ditugasin untuk nganterin surat. Kenapa? Karena kakaknya ya, ada juga di resimen itu. Jadi istilahnya ada ikatan emosi. Nah, kita pikir itu pemeran utamanya itu si Thomas Black yang ngajak si William Stonespill. Ternyata di twist di tengah-tengah, ternyata yang jagoannya itu si William Stonespill ya. Iya, coba George Mickey. George Mickey yang berperan sebagai Corporal William Stonespill. Nah, di film ini yang gue suka tuh pada saat dia masuk bunkernya Jerman. Mau Jerman, terus dia sampai ini sindiran banget. Sindiran halus gitu, satir banget. Kalau zaman dulu tuh tentara Inggris ternyata lebih banyak lapar daripada tentara Jerman. Dengan analogisnya gini, tikus di bunker Jerman lebih gemuk daripada tikus di tempat Tenggara. Tikus itu, kata gue ngakak itu pada saat dengan film itu. Terus dan luar biasanya terjadi itu pada saat kapal ya nabrak truk tuh. Nah itu yang kata peran ini ya, jadi ada perang udara antara pesawat Inggris sama pesawat Jerman. Pesawat Jermannya jatuh, kemudian mereka punya jiwa kemanusiaan ya, istilahnya kapal itu jatuh depan mereka, nolong musuh. Akhirnya musuh sendiri itu dia malah nusuk dari belah, nusuk temennya sendiri, dan ternyata si Black malah mati gitu kan. Ya itu sangat sayang banget ya. Akhirnya dia mesti sendirian menuju garis depan musuh untuk menyampaikan pesan ke Colonel McKay ya. Dan diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Nah itu luar biasa. Gua nanti sebenarnya
pengen nonton film tuh 1917 tuh pengen tahu si Cumberbatch berperan sebagai apa gitu, dan perannya banyak gak di film ini, ternyata sedikit. Tapi kalau menurut gue biar sedikit di terakhir itu dia memberikan kata-kata mutiara loh. Yang kata banyak banget kata-kata mutiara yang yang dia keluarkan. Di antaranya lu masih inget bahwa harapan adalah paling berbahaya Itu yang paling bagi semua manusia. Dan itu sangat-sangat quote-nya sangat-sangat nusuk ya. Tapi gue paling suka kalau dari, karena ini tipenya one shot ya. Apa sih? Pokoknya sekali shoot. long shoot. Ya what long shoot tuh. Gue nggak kebayang kalau misalnya banyak kesalahan yang terjadi gitu ya. Berapa lama dia harus ngulang dari awal gitu. Terus kalau itu lu suka karakter siapa lagi, ada nggak yang kan ada dua orang ini nih yang karakter yang paling menonjol otomatis yang si Corporal William itu kan ya. Nah, lu ada lagi nggak yang karakter yang lu suka juga? Kalau gue tentu pasti karena film ini sedikit pemerannya, gue lebih suka George Mickey yang Grant Schofield karena ngena banget gitu. Dia harus bertanggung jawab nyampein amanat ke pimpinannya di apa sih, di divisi yang lain gitu atau di pasukan yang lain. Kemudian dia harus menyampaikan pesannya temannya si Black yang meninggal karena ditusuk oleh pasukan tentara Jerman, dan itu jadi kolaborasi. Dan dari sekian film dari pertama awal sampai akhir film ini soundnya gitu semuanya tenang gitu ya, sangat-sangat membawa kita hanyut dalam situasi film tersebut, dan mungkin boleh dibilang lebih banyak musik instrumental ya. Apalagi yang kata adik kan hampir terakhir yang kata dia akhirnya ketemu sama resimen itu yang sedang nyanyi itu ya. Dan itu keren banget. Dan scene favorit gue sih ada dua. Pertama saat si George Black memerankan atau berakting merasakan cabutan yang ada di kepala nancapnya, itu keren banget sampai gue meringis loh ngeliat itu. Terus saat dia berenang di sungai di antara bakai-bakai mayat yang ngomong, gila keren banget tuh. Padahal gue tahu itu gimana ya, itu gue tahu itu boneka gitu. Tapi gue kebawa mual gitu. Dari pertama masuk gitu ya. Di awal masuk ke parit-parit terus sampai berenang, pokoknya gila kata gue. Ngelusin terus dia keluar dari garis depan. Wah, itu mayatnya tuh udah bergimpangan. Gue langsung kebayang tuh gue ngelihat film dokumenter Perang Dunia ke-1. Anjir. Aduh gila kata gue, sampai mual gue dari situ. Serius sih. Tapi keren gitu. Keren ya. Gue bilang keren gitu. Keren lah pokoknya gitu. Lanjut lah. Kalau menurut gue sih gue suka dari one long shotnya itu ya, data kameranya. Jadi pemerannya bener-bener nggak hanya dialog tapi ekspresi mukanya juga tuh deket banget, otomatis kan kelihatan. Kedua, gue suka sama propertisnya. Begitu dia keluar dari parit aja tangannya masuk ke dalam mayat, gue ngerasa banget gila. Iya itu gila banget itu. Yang ketiga, gue suka sama musik backsoundnya itu juga luar biasa. Kalau gue pribadi scene yang paling favorit gue adalah ketika perang, tapi ada sisi kemanusiaannya. Ketika dia ketemu sama gadis Jerman dan bayi yang mereka tuh ya intinya ya warga sipil lah, tentara lah, jadi benar-benar gentleman lah kalau menurut pendapat gue di situ. Itu scene yang paling paling favorit lah menurut gue. Terus juga gue pokoknya ini ada satu lagi propertis yang bagian terakhir dia di rumah sakit, itu orang kesakitan bener-bener gila gitu. Iya betul, sakit. Dan yang tidak kalah penting tuh ada, meskipun ini film perang, sutradara nyelipin humor di dalam perjalanan waktu pemutaran film. Itu yang paling gue suka saat temen yang pakai yang kayak turban, ya, dia cerita tentang masalah berak, anjir kata gue. Dia berak, temannya meperin ke jenderalnya tuh, kata gue. So itu keren banget kata gue, sampai ngakak gue di situ. Pokoknya ya emang film apapun akan selalu ada humor sih ya. Mau film sedih, drama, action, akan selalu ada humor di dalamnya gitu. Biar kita penonton juga nggak terlalu stres juga lah. Atau stres. Dan gue suka tuh di frame akhir saat dia sudah menunaikan tugas, kemudian nyamperin ke pohon, dia tiduran. Wah gila, kayaknya tugasnya tenang banget, kesampaian gitu. Itu sih yang favorit. Selain musik background musiknya tuh tenangin. Gue bilang ini kok musiknya kayak musik klasik ya gitu ya. Kalau menurut lu gimana?
Kalau menurut gue juga emang musiknya bagus ya. Kalau misalnya boleh nambahin yang scene terakhir juga, gue sih nanggep menurut gue scene terakhir itu pesan dari semua film itu. Ketika dia sudah berperang membela segala sesuatu, dia akhirnya kan jadikan terakhir itu kan istirahat di pohon, ngeluarin foto keluarganya, istri sama anaknya. Tadinya tuh dia nggak suka pulang. Jadi maksudnya buat apa saya pulang gitu kan ya. Ternyata tuh ya ujung-ujungnya juga emang apa ya keluarga lah intinya akan kembali pulang lah intinya juga mau pulang ke hadapan Tuhan seperti temannya ya kan tapi temannya juga kan masih ingat sama kakaknya kemudian juga begitu meninggal sama temannya dibantuin ngasih kenang apa cindera mata dari adenya jadi intinya ya kembali pulang lah kembali pulang. Pasti pulang ke rumah dengan hati yang damai, sukses lah, yang terbaik gitu ya. Kalau gua ambil pesan moralnya sih. Ada lagi nggak yang mau nambahin karena menurut gue ini film bagus banget ya emang harus ditonton lah sebagai pembelajaran juga lah. Ada lagi nggak yang lo mau tambahin? Jangan lupa sejarah. Gitu aja sih bagi gua karena meskipun ini film tulisan dari beberapa sempalan-sempalan cerita nyata, tapi kita patut ngambil hikmah bahwa perang itu merugikan. Benar-benar perang tuh merugikan kayaknya gue juga ngeliat di film itu tuh hanya ego dari pemimpinnya aja ya istilahnya kayak gitu ya tapi ya itulah Cinta damai. Iya, hindari perang, cinta damai. ya udah sekian dulu dari kita akan ngebahas film-film yang lain terima kasih udah nonton kita dan ciao.